Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kuliah terakhir kita pada pertemuan ke-15. Di sini saya akan mengulas tentang hal yang menarik karena sebagian besar kalian tugas kelompoknya adalah tentang EOQ, maka saya akan memberikan contoh satu analisa tentang EOQ. Di sini saya akan memberikan contoh suatu penelitian dengan menggunakan EOQ. Misalkan di sini ada suatu perusahaan hijab, ya, dan data yang diperlukan untuk data menghitung EOQ di sini adalah data penjualan. Di sini ada data penjualan hijab. Berarti ini adalah yang kaitannya dengan penyimpanan. Jadi data penjualan yang dibutuhkan adalah data penjualan, bukan data pembelian dari suppliernya atau dari pembuatnya. Ini adalah data penjualan hijab tahun 2017 dan 2018. Ya, kita akan menghitung EOQ-nya, akan membandingkan dengan aktualnya. Ya. Ini adalah data aktual penjualan. Ya. Jadi untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan, berarti data yang diperlukan adalah data penjualan ya, setiap bulannya, ya, sehingga kita bisa menentukan EOQ-nya berapa dan berapa lama jarak antara EOQ 1 dengan EOQ berikutnya. Ya. Kalau itu adalah pabrik, maka adalah data yang kita butuhkan adalah data pemakaian, ya, pemakaian setiap bulannya. Ya. Pemakaian itu bisa setiap bulan atau setiap minggu atau setiap hari, ya, tergantung dari data yang kita punya, ya. Tergantung kita membelinya atau memesannya itu per satuan mingguan, bulanan, atau mungkin juga bisa harian atau bulanan, ya. Jadi satuannya bisa harian, kemudian mingguan atau bulanan, ya. Oke, jadi kalau saya ulangi kembali lagi, kalau data itu adalah untuk penjualan, maka yang diperlukan adalah data penjualan dari perusahaan tersebut. Tapi kalau itu untuk membuat suatu produksi, maka data itu adalah data pemakaian, ya, pemakaian produksi. Ya. Oke, setelah kita punya data ini, kemudian kita hitung kebutuhan dalam satu tahunnya. Ya, dari satu tahunnya kita jumlahkan, dan ini mudah kita bisa menghitung dengan menggunakan Excel. Ya. Kemudian yang data kita butuhkan adalah data biaya penyimpanan, ya, data biaya penyimpanan. Nah, data biaya penyimpanan yang umum itu adalah biaya listrik. Ya, jadi ini adalah biaya listrik tahun 2017 dan tahun 2018. Ya. Kemudian data total pembelian produk. Yang kita perlukan juga data pembelian produk, yaitu pembelian pada pembelian produknya yang aktualnya, ya, tahun 2017 sebesar 8.850 dan tahun 2018 sebesar 7.310. Ini data aktualnya. Kalau tadi adalah data total penjualan, ya. Sehingga memang terdapat selisih antara penjualan dengan pembelian. Nah, ini yang menyebabkan stoknya berlebih dari perusahaan ini, ya. Sini kan berlebih, ya. Ini 7.310, sini adalah 6.242, ya. Jadi berlebih. Karena berlebihnya itu, maka stoknya itu banyak berlebih, sehingga diperlukanlah perhitungan kembali dengan menggunakan EOQ. Kemudian data yang kita butuhkan lagi adalah data penyimpanan. Penyimpanan di sini adalah penyimpanan per pieces. Jadi biaya penyimpanan itu adalah total biaya penyimpanan dibagi jumlah produk, ya. Total biaya penyimpanan dibagi dengan biaya produk. Dengan total pembelian produk, maksudnya adalah jumlah piecesnya, ya.
Sehingga dari sini adalah untuk mendapatkan biaya penyimpanan per pieces itu adalah biaya penyimpanan yang ini 9.600.000 dibagi dengan total pembeliannya ya. Kalau ini adalah 9.865.000 dibagi 7.310 dapatkan 1.130 per pieces. Jadi ini adalah biaya penyimpanan per pieces ya. Karena dalam rumus EOQ-nya kan itu ada biaya penyimpanan. Kemudian biaya pemesanan. Nah, untuk biaya pemesanan itu adalah total biaya pemesanan dibagi frekuensinya. Untuk tahun 2017 itu biaya pemesanannya hanya berupa biaya transportasi. Ya, kalau ada biaya penginapan dan lain-lainnya yang mungkin ditambahkan lagi. Ya. Jadi ini contoh ini adalah biaya transportasi ya, 2017 dan 2018. Sehingga untuk biaya pemesanan itu adalah ya 750.000 dan 850.000 untuk tahun 2018. Sehingga total biaya dalam satu tahunnya, jadi total biaya dalam satu tahunnya adalah biaya pemesanan ya tadi 750.000 ditambah dengan biaya penyimpanannya 9.600.000 menjadi 10.350.000. Kemudian untuk 2018 adalah 850.000. Kemudian ditambahkan dengan 9 juta sekian, kita dapatkan 10 juta sekian. Ya. Jadi ini data aktual. Ya. Nanti data aktual ini kita bandingkan dengan hasil hitungan EOQ untuk masing-masing tahun. Nah, untuk perhitungan EOQ sebaiknya dapat kita gunakan dengan menggunakan Excel ya. Jadi dengan menggunakan Excel kemudian kita copy paste ke Word ini ya. Nah, tadi dari data penjualan itu adalah 8.215. Nah, ini ya. 8.215 2017. Kemudian biaya pemesanannya adalah 750.000, kemudian biaya penyimpanannya adalah 1.085. Maka langsung kita masukkan ke rumus EOQ. Kita dapatkan EOQ-nya ini adalah 3.370. Ya, dalam hal ini pembulatan bisa kita bulatkan ke bawah ya. Kemudian frekuensinya ini adalah D-nya dibagi dengan EOQ-nya ya, maka dapat 2,4. Ini kita bulatkan ke atas ya. Jadi 3, frekuensinya 3. Kemudian T waktunya, waktu antar waktunya itu adalah karena 3 maka ini kalau ini 3 berarti adalah lamanya waktu kerja dalam 1 tahun dibagi 3. Nah, pada contoh ini adalah 104 hari. Jadi jarak antara order 1 dengan order berikutnya adalah 104 hari ya. Kemudian TOC ya kita hitung biaya TOC itu adalah biaya TOC itu adalah biaya kita masuk ke sini. TOC itu adalah biaya pemesanan ya. Ya, biaya pemesanan ya. Kalau TTC itu adalah biaya penyimpanan. TOC itu biaya pemesanan. Biaya pemesanan, jadi kita masukkan dalam rumus pemesanan, di sini dapatkan 1 juta sekian, 1.800.000 ya. Kemudian biaya penyimpanan ya 1.800.000 ya. Jadi kalau hitungannya benar ya, maka umumnya itu secara ngeceknya adalah TOC itu hampir sama dengan TCC ya. Jadi biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Kemudian total cost-nya itu kita jumlahkan 3.600.000. Nah, kemudian karena kita punya data setiap bulannya, maka untuk menghitung safety cost, safety stock ya, untuk menghitung safety stock ya, atau untuk menghitung ROP yaitu lamanya waktu menunggu dikalikan dengan penggunaannya ya.
lead time-nya dikalikan dengan penggunaannya per waktu tunggunya ya. Nah, SS ini safety stock itu adalah standar deviasi dikalikan Z. Z itu dari nilai statistik, nilai tabel itu adalah 1,65 ya. Nah, untuk standar deviasi berarti ini adalah penyimpangan dari penggunaan dari setiap bulannya ya. Rumusnya adalah ini ya, akar sigma X data dikurangi X rata-rata. Ya. Jadi kita kembali dengan perhitungan kita lagi di sini. Maka untuk menghitung standar deviasinya kita gunakan Excel ini. Ini ada yang sebelah kanan ini adalah menggunakan Excel ya. Di sini adalah data penjualan tahun 2017, jumlahnya 8.215. Kemudian nilai rata-ratanya sekian. Ya, kemudian ini X data kurang X rata-rata ini ya. Kemudian ini kita kuadratkan ya. Setelah dikuadratkan, kemudian di total, kemudian diakarkan ya. Maka kita dapat 92,97. Sini 92,97. Z-nya 1,6. Maka kemudian kita dapatkan SS-nya. Tadi rumus SS itu adalah, kita kembali di atas ini. Rumus SS itu adalah standar deviasi dikalikan Z ya. Jadi standar deviasinya tadi kita dapatkan jumlahnya adalah 92,97 pieces ya. Jadi kemudian kalikan 1,65 maka kita dapatkan safety stocknya adalah 153. Ya. Kemudian lamanya lead time-nya adalah 30 hari. Ya, 30 hari. Rata-rata penjualan per harinya adalah 22,83. Yaitu rata-rata penjualan dibagi dengan harinya. Jadi bagi dengan harinya kita dapatkan 22,8 atau dibuatkan jadi 23. Kemudian kita masuk ke rumus ROP-nya. ROP-nya, ya, di sini kita kembali lagi rumus ROP-nya. Rumus ROP-nya adalah ini, lead time dikalikan D-nya ditambah dengan SS, safety stock. Ya, lead time-nya adalah 30 hari, ya, dikalikan dengan 23, ditambahkan dengan 153. Ya. Maka kita dapat 843. Jadi ketika barang di gudang itu ada 843, maka kita melakukan pemesanan kembali ya. Oke. Jadi itu untuk tahun 2017. Kemudian maka kita bisa melakukan perbandingan ya. Perbandingan antara aktual dengan menggunakan EOQ. Aktualnya seperti ini ya, pembeliannya ada 8.850 ya, dalam satu kali beli ya. Jadi banyak sekali ya, sehingga ini membutuhkan biaya penyimpanan yang cukup besar ya. Ya. Jadi kalau dia satu kali produknya piecesnya banyak, maka penyimpanan cukup besar ya. Kemudian kalau dia menggunakan EOQ dia hanya 3.370, tapi kita melakukan ordernya sebanyak 3 kali dalam 1 tahun dengan jarak antara ordernya adalah 104 hari. Nah, dari total cost-nya dengan yang aktualnya adalah 10.350.000, sedangkan dengan menggunakan EOQ dia hanya 3.656.489. Ya. Jadi ini berselisih sekitar 6 juta sekian ya. Lead time-nya sama 30. Ya, di sini tidak ada lead time ya. Tidak ada lead time ini ya. Jadi ini tidak ada lead time ya. Di edit ya, tidak ada lead time ya. Oke, ini tidak ada lead time, ini diedit aja. Oke. Kemudian sedangkan di sini lead time 30 hari, maka safety stock-nya adalah 153 ya, ROP-nya. Yang penting itu adalah ROP-nya ya, 843. Nah, ini untuk analisa 2017 ya. Jadi ini memang dalam metode EOQ ini adalah selalu biaya itu akan menunjukkan biaya yang paling kecil ya. Walaupun di sini ordernya adalah sebanyak 3 kali ya. Kenapa dia yang 1 kali ini biayanya lebih besar? Karena dia lebih banyak cost-nya di biaya penyimpanan ya.
Sedangkan di sini biaya penyimpanannya adalah di-minimize ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk analisa untuk tahun 2018 ya. Untuk 2018 dengan cara yang sama ya, dengan Excel ya. Kita menggunakan Excel. Ini adalah kebutuhannya dalam 1 tahun, D-nya adalah 6.242. Biaya pemesanannya adalah 855.000, biaya transportasinya ya, kemudian biaya penyimpanannya, kemudian masuk rumus EOQ, EOQ-nya adalah 2.803 ya, dibulankan 2.804. Nah, kemudian F-nya itu adalah D dibagi dengan EOQ, dapat 2,23, kita bulatkan ke atas menjadi 3. Lamanya waktu antara order satu dengan order berikutnya adalah banyaknya hari dalam 1 tahun dibagi 3. Jadi 104 hari ya. Banyaknya hari dalam setahun dia tergantung dari perusahaannya menentukan 1 tahunnya berapa hari. Ya. Kalau dalam contoh ini adalah 1 tahunnya adalah 312 hari ya. 312 hari dalam 1 tahunnya ya. Sedangkan kalau mungkin dalam perusahaan lain bisa berbeda ya. Kemudian biaya pemesanannya dia adalah 1.800.000 sekian. Kemudian dia penyimpanan 1.800.000 sekian, sama ya, umumnya sama ya. Karena dia merupakan titik keseimbangan ya. Kemudian total cost-nya menjadi 3.700.000 sekian. Nah, standar deviasi, nah ini kembali lagi dihitung dari data penjualan di tahun 2018. Ya, ini data penjualannya, kemudian di total, kemudian di rata-rata, ya, kemudian data aktual dikurangi rata-rata, maka kita dapatkan data kolom ini. Kemudian data kolom ini kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian diakarkan ya, dibagi n-2 ya. Maka kita dapatkan di sini adalah 126 ya, 126. Kemudian sehingga standar deviasi 126, Z-nya 1,63, ini given ya dari statistik ya. Maka SS-nya adalah standar deviasi dikalikan Z-nya, dapat 209 ya. Kemudian lead time-nya sama 30, rata-rata pemakaian per hari ya. Itu adalah rata-rata penjualan per hari, ada rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan itu adalah 520 dibagi banyaknya hari ya, banyaknya hari 30, maka kita dapatkan adalah 17 ya. Dibulatkan menjadi 17. Sehingga ROP-nya kita dapatkan 719 ya. Sehingga kita dapat melakukan perbandingan dengan aktualnya, aktual di tahun 2018. Terus kita dapatkan perbandingan aktual di 2018. Di sini adalah 7.310, sedangkan dengan menggunakan equity hanya 2.804 ya, pieces. Ya. Kemudian yang aktualnya hanya 1 kali, sedangkan dengan EOQ 3 kali ya. Walaupun 3 kali tetap ini ya biayanya tetap lebih kecil daripada yang aktualnya ya, sehingga lebih menguntungkan. Untuk lead time-nya ini adalah 30 hari ya. Di sini 0 ya. Jadi ini harus diedit lagi ya. Kemudian shift stock-nya 209, sedangkan ROP-nya adalah 709 ya. Nah, dari perhitungan ini maka jelas EOQ lebih menguntungkan dibandingkan dengan aktualnya ya. Umumnya perusahaan-perusahaan atau perusahaan penjualan maupun perusahaan produksi ya belum menggunakan EOQ ya. Nah, ketika mereka akan menggunakan EOQ atau mereka menggunakan EOQ, maka mereka akan lebih diuntungkan ya, karena biayanya akan lebih banyak menyusutnya atau berkurangnya ya dari keadaan yang aktualnya. Ya. Jadi sebagai catatan di sini adalah kalau untuk data untuk perusahaan yang bergerak dalam penjualan, ya, maka adalah data penjualan ya, bukan data pembelian barang dari tangan pertama ya. Sedangkan untuk EOQ untuk pabrik umumnya adalah data pemakaian. Jadi ini data pemakaian per bulannya ya, kalau untuk suatu pabrik ya. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam EOQ, dalam data EOQ ya. Ketika di sini ada rumus shift stock ya. Shift stock kalau shift stock gitu ya.
ini ya, standar deviasi ya. Ada kalanya kalau tidak ada safety stock, nah bagaimana kalau tidak ada safety stock? Ya, berarti kan tidak ada data setiap bulannya ya. Berarti ROP-nya hanya lead time dikalikan pemakaian selama lead time-nya ya. Jadi di sini rumus SS-nya tidak ada ya. Jadi di sini ada ROP-nya adalah, jadi itulah kelemahannya kalau dia tidak ada, kalau tidak ada data atau kita tidak mempunyai data pemakaian per bulannya dalam contoh ini ya, maka kita bisa tentukan SS-nya itu dengan berapa persen dari pemakaian sebulannya ya, atau dari pemakaian selama lead time-nya ya, kita bisa tentukan sebagai pendekatan ya. Jadi itu tergantung dari pemakaian selama waktu D-nya ini ya. Jadi safety stock ini tetap perlu kita tentukan ya, karena kalau hanya dengan lead time dikalikan pemakaian per waktu selama lead time itu masih belum aman ya. Jadi harus tambahkan, atau ada juga yang menambahkan dengan berapa persen dari penggunaan selama lead time. Ini L kali D ini adalah penggunaan selama lead time ya. Jadi bisa 5% atau bisa 10% ya, tergantung dari karakteristik pabriknya atau karakteristik dari perusahaan penjualannya ya. Jadi itu yang perlu dicatat dari EOQ ya. Kemudian bisa juga di sini yang bisa lagi bertambah lagi adalah tentang biaya penyimpanan ya. Kalau contoh ini adalah hanya listrik saja ya, tapi bisa juga biaya penyimpanan itu ditambah dengan katakanlah biaya penjaga penunggunya ya, biaya penjaga penunggunya ya dalam 1 tahun tentunya ya. Kemudian nanti kita bagi dengan total pembeliannya, total pembelian dalam 1 tahun ya, maka kita dapatkan biaya penyimpanan per piecesnya ya. Jadi bisa bervariasi biaya penyimpanan itu adalah selain biaya listrik juga biaya orangnya, menggaji orangnya atau menggaji pegawainya ya. Kemudian biaya pemesanannya ya, di sini hanya transportasi ya. Mungkin bisa bervariasi lagi di sini adalah misalkan biaya transportasinya di sini ada misalkan biaya supirnya tersendiri ya, atau biaya bensinnya. Kali sini sudah total dari 750 dan 850.000 ya. Jadi biaya transportasinya bisa merupakan total dari biaya bensin, biaya penginapan mungkin ya, ada biaya supirnya ya, kemudian biaya makannya, ya, biaya perjalanannya ya. Jadi itu variasi dari biaya-biaya ya. Oke, kemudian nah tentunya di biaya penyimpanan itu belum dimasukkan biaya penyusutan ya, barang ya. Jadi variasi dari EOQ ini adalah biaya penyusutan barang pada waktu penyimpanan ya. Jadi ada biaya penyusutan ya. Oke, jadi itu catatan yang perlu kita pahami dari EOQ, karena ini banyaknya tugas kelompok itu adalah sebagian besar menggunakan EOQ ya. Nah, demikian pembahasan dari saya tentang EOQ, dan kuliah kita untuk semester ini saya kira cukup ya, cukup sampai di sini, dan selamat belajar untuk menghadapi UAS ya. Terima kasih, salam sehat selalu.